Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat mulia yang dikenal sebagai seorang sahabat yang memiliki banyak periwayatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkannya kepada kaum muslimin, karena beliau radhiyallahu anhu diberikan karunia kemampuan serta mujahadah kesungguh-sungguhan dalam menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam riwayat bahwa apapun yang dia dengar dari Rasulullah, apapun yang dia saksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hadis-hadis dan sunnah tersebut tidak hilang, tidak lupa, tidak hilang dan tidak lupa. Jangankan satu kalimat, bahkan satu huruf sekalipun, beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak lupa. Nama asli beliau sebelum Islam adalah Abdus Syams. Lalu setelah beliau bersyahadat, Rasulullah SAW memberinya nama yang terbaik, nama yang mulia, yaitu Abdurrahman. Beliau radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan yaitu merawat kucing, menjaganya, memberinya makan, membersihkannya. Sehingga dengan kebiasaan tersebut beliau diberi julukan Abu Hurairah. Hurairah dari kalimat hirrah. Hirrah artinya kucing dari jenis betina, memakai isim tasghir yaitu fu'ailah. Hirrah menjadi Hurairah, jadi Abu Hurairah. Itu kira-kira sekilas tentang nama dan julukan beliau radhiyallahu anhu. Beliau merupakan karunia yang amat besar bagi umat muslim pada umumnya, baik semenjak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bahkan terus sampai hingga hari ini masih terasa manfaat karunia keberkatan daripada hafalan yang beliau miliki. Beliau adalah sahabat yang mulia yang memiliki kesungguhan dan ketekunan, khususnya dalam bidang ilmu, khususnya dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah keutamaan yang tidak semua sahabat miliki. Itu terbukti ketika zaman sahabat selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari, bahwa banyak peristiwa-peristiwa di sana dan di sini, ada beberapa oknum-oknum yang berani mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama Abu Hurairah. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur beliau sehingga beliau masih sempat untuk membela dan menjaga keutuhan dan keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah pada umur beliau yaitu 78 tahun. Jadi saudara sekalian, kita bisa bayangkan kalau sekiranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menjaga hadis itu kemurniannya, berapa banyak hadis yang akan lahir, hadis-hadis palsu, atau merusak hadis-hadis yang asli adanya menjadi hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
sunnah-sunnah Rasulullah yang mulia pun bisa tercederai, bisa rusak, bisa hilang dari keasliannya. Maka apabila kita mendengar nasihat ujangan, tausiah, ceramah dari para ustadz, para kiai, para habaib, para muallim, pada khutbah-khutbah misalnya disebutkan bahwa ini hadis dari Abi Hurairah, atau dalam lafaz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, maka kita sadari bahwa ketika engkau mendengar nama Abu Hurairah tersebut, kita harus bayangkan, kita harus ingat bahwa di sana ada sejarah seorang manusia, sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang memiliki keutamaan dalam menghafal, keutamaan dalam berjihad, bersungguh-sungguh menjaga, menghafal, merawat hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa dipastikan sunnah-sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada umatnya hingga hari ini dalam keadaan orisinil, dalam keadaan asli, belum tercampur oleh apapun. Beliau berasal dari orang biasa, bahkan dia pernah menjadi pembantu seorang tuan. Dari seorang pembantu menjadi seorang besar, dari orang hina menjadi orang yang mulia, dari orang yang bersujud di depan batu menjadi orang mukmin yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berujar dan berkata, nasya'tu yatiman wa hajartu miskinan. Aku tumbuh sebagai yatim dan aku hijrah dalam keadaan miskin. Wa kuntu ajiran li Busrati binti Ghazwan bi ta'amin batni. Dan aku diupah oleh keluarga Busrah bintu Ghazwan dengan bayaran, yaitu hanya mencukupi makanan bagi diriku. Kuntu akhdumuhum idza nazalu. Aku melayani mereka ketika mereka ada di rumah-rumah mereka. Wa ahdu lahum idza raqibu. Dan aku memandu mereka ketika mereka berada di atas tunggangan kendaraan mereka. Wa ha anada wa qad zawwajaniha Allah falhamdulillah alladzi ja'ala ad-din qawwama wa ja'ala Aba Hurairah imama. Dan lihatlah aku, inilah aku sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menikahkanku dengannya. Maha segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini tegak berdiri dan telah menjadikan Abu Hurairah sebagai imam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang pertama kalinya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ke-7 Hijriah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar. Di sanalah Abu Hurairah masuk Islam, bersyahadat di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak itu, semenjak berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali dan membaiatnya, maka beliau tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, tidak pernah beranjak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadan, kecuali di waktu-waktu tidur saja. Dan ini adalah tahun-tahun yang agung, 4 tahun yang mulia yang beliau lalui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak keislaman beliau sampai meninggalnya, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.